AR berusia 16 tahun, seorang pelajar mengalami sejumlah luka pada tubuhnya usai dibacok gerombolan motor. Lokasi pembacokan di sekitar Jalan Mahar Marta Negara, Kelurahan Cikukur, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi pada Sabtu 7 Januari 2023 dini hari. Sebelumnya, aksi sejumlah pelaku yang diduga anggota geng motor tersebut viral di media sosial karena mereka memblokade jalan dan membuat aksi keributan sambil mengacungkan senjata tajam di Jalan Warung Contong, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan pada waktu yang sama. Informasi lengkap terkait peristiwa ini akan dilaporkan reporter Tribun Jabar, rekan Hilman Kamaludin. Silakan laporan Anda. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners. Terkait kejadian aksi penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan atau geng motor yang terjadi di kawasan Kota Cimahi ini terjadi pada Sabtu dini hari, di mana saat korban pulang dari Bandung bersama satu rekannya dengan menggunakan sepeda motor. Namun saat di lokasi kejadian, tepatnya di kawasan Cipindi, korban melihat gerombolan motor tersebut sedang memblokade jalan di sekitar Jalan Mahar Marta Negara, Kota Cimahi, menuju ke Jalan Baros. Namun saat mendekati gerombolan motor tersebut, korban yang saat itu berboncengan atau menggunakan satu sepeda motor itu kabarnya langsung dilakukan bacok yang diduga menggunakan cerulit pada bagian tangan dan pada bagian punggung. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami 5 luka bacokan pada bagian punggung, kemudian 2 luka bacokan pada bagian tangan. Bahkan saat kejadian itu korban sempat menyelamatkan diri untuk lari ke pabrik di sekitar lokasi kejadian. Kemudian saat kedua korban ini sempoyongan, korban langsung dibawa ke rumah sakit yang dekat dengan lokasi kejadian tersebut. Akhirnya korban yang mengalami luka bacok pada sekujur tubuhnya atau pada bagian punggung dan tangannya mendapat perawatan di rumah sakit. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara bahwa kejadian tersebut dipicu karena adanya aksi dari geng motor yang melakukan setelah melakukan anniversary di kawasan di daerah Kota Bandung, sehingga mereka membawa cerulit memblokade jalan sambil memblokade jalan di kawasan Jalan Mahar Marta Negara di Kota Cimahi. Selain 2 korban itu, kabarnya ada beberapa korban lain yang menjadi keperingasan dari anggota kelompok motor tersebut. Namun untuk satu korban yang lain hingga saat ini belum bisa diketahui karena aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan. Hingga saat ini aparat kepolisian masih mengejar beberapa pelaku yang terlibat dalam aksi brutal geng motor tersebut. Namun hingga aparat kepolisian hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait siapa saja pelaku yang melakukan penyerangan terhadap beberapa warga di Kota Cimahi ini. Hingga saat ini korban yang mendapat luka bacokan itu sudah berangsur pulih dan sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Namun korban yang dikabarkan masih pelajar tersebut saat ini belum bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya karena luka bacokan yang dialami oleh korban itu cukup parah. Bahkan cukup dalam juga. Kabarnya dugaan sementara bahwa korban mengalami luka bacokan akibat senjata tajam berupa cerulit karena bacokan yang dialami korban ini cukup dalam atau lukanya tidak memanjang seperti dia bacok golok. Hingga saat ini aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Cimahi terus memburu pelaku dengan membentuk tim khusus. Namun hingga saat ini hasil dari penyelidikan aparat kepolisian belum disampaikan ke media terkait siapa saja yang terlibat dalam kejadian pembacokan kepada para pelajar di Kota Cimahi ini. Demikian Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Hilman Kamaludin dari Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan sejumlah wawancara yang berhasil dihimpun reporter kami di lapangan. Langsung posisi lagi dibonceng, langsung ditusuk. Lari sendiri ke pabrik. Ditusuk pakai apa itu? Samurai atau apa? Tahu Pak, soalnya kepala saya lagi di bawah, nggak kelihatan. Dia tertelungkup gitu posisinya. Berapa motor atau berapa banyak perkiraan yang ada tahu? Lebih 40 lebih lah. 40 orang. Ada yang kayak joki mungkin Pak, ada yang di motor sebagian, ada yang jalan Turun sebagian. Cepat ditangani, ditangkap biar nggak meresahkan
masyarakat yang lain gitu. Ya gitu aja. Biar nggak ada korban-korban yang kayak gini gitu. Karena itu merasakan pisan itu kejadian kayak gini tuh. Pak, waktu pertama kali tahu anak Bapak jadi korban kekerasan, gimana Pak? Awalnya Bapak langsung menolong atau gimana? Sebetulnya dapat informasi dari siapa Pak? Atau dari anak Bapak sendiri atau gimana? Informasi itu kebetulan kata anak itu dari Sapam Rumah Sakit Kasih Bunda, nelpon ke keponakan jam 2 kurang lah. Begitu nelpon ke keponakan ke sini gedor. Begitu gedor ya katanya anak ada masalah gitu. Begitu ada masalah ya salah langsung nyusul ke Kasih Bunda. Begitu nyusul ke Kasih Bunda di situ teh udah banyak polisi dan dari anggota di lapangan di tim khusus Satreskrim sedang melakukan penyelidikan. Terima kasih dan mohon doanya agar perkara tersebut segera terungkap. Pak, dipastikan ada korban berarti ya Pak ya? Ada. Yang laporan karena korban juga berarti Pak? Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.